nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video ujian akhir semester ini dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Gani Prasetyo dengan NIM 25411040219. Saya merupakan mahasiswa semester 2 program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Suri Purwokerto atau yang lebih dikenal UIN Saisu Purwokerto. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Point Fake yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian Point Fake baik secara bahasa maupun secara istilah, serta sejarah perkembangan Point Fake dan 5 kaidah pokok dalam qawaid fiqh beserta contoh penerapannya, serta pentingnya qawaid fiqh dalam kehidupan mahasiswa dan masyarakat modern. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan, pemahaman, serta kecintaan kita terhadap syariat Islam yang sempurna dan penuh hikmah ini. Yang pertama yaitu apa sih qawaid fiqh? Qawaid fiqh merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat penting dalam kajian hukum Islam. Ilmu ini menjadi pedoman bagi para ulama dalam memahami, mengembangkan, dan menetapkan hukum Islam terhadap berbagai persoalan yang terus berkembang dari masa ke masa. Secara bahasa, qawaid merupakan bentuk jamak dari kata qaidah yang berarti dasar, fondasi, aturan, atau fondasi. Sebagaimana sebuah bangunan memerlukan fondasi yang kuat agar berdiri dengan kokoh, maka hukum Islam juga memiliki dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam memahami berbagai persoalan kehidupan manusia. Sedangkan kata fiqh secara bahasa berarti memahami secara mendalam. Adapun menurut istilah, fiqh adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci baik Al-Quran maupun hadis. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka qawaid fiqh berarti kaidah-kaidah umum yang mencakup banyak cabang hukum fiqh dan digunakan untuk mengetahui hukum dari berbagai persoalan yang memiliki kesamaan karakteristik. Para ulama mendefinisikan qawaid fiqh sebagai aturan umum yang dapat digunakan untuk memahami berbagai persoalan fiqh yang jumlahnya sangat banyak.
Dengan adanya qaid fiqh, seseorang tidak perlu menghafal seluruh hukum fiqh satu persatu, tetapi cukup memahami kaidah-kaidah dasarnya. Pentingnya qaid fiqh juga dapat dipahami melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun di atas prinsip-prinsip yang memudahkan umat manusia. Salah satu cara untuk memahami prinsip tersebut adalah melalui qaid fiqh. Qaid fiqh memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu memudahkan umat Islam untuk memahami hukum-hukum syariat. Yang kedua, membantu ulama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Yang ketiga, menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sistem yang teratur dan saling berkaitan. Yang keempat, membantu menjawab berbagai tantangan zaman seperti transaksi digital, perdagangan elektronik, media sosial, teknologi kesehatan, dan berbagai persoalan kontemporer yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan qaid fiqh. Untuk memahami qaid fiqh secara lebih mendalam, kita perlu mengetahui sejarah perkembangannya. Pada masa Rasulullah SAW, ilmu qaid fiqh belum dibuka sebagai disiplin ilmu itu tersendiri. Hal ini karena setiap persoalan yang muncul langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar qaid fiqh sebenarnya sudah terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Banyak ayat dan hadis yang mengandung aturan umum yang kemudian dijadikan dasar lahirnya kaidah fiqh. Salah satu hadis yang menjadi fondasi penting adalah darara wala darara. Salah satu hadis yang menjadi fondasi penting adalah dirara wala dirara. Salah satu hadis yang menjadi fondasi penting adalah dirara wala dirara, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis ini kemudian menjadi dasar lahirnya kaidah besar ad-dararu yusal atau kemudorotan harus dihilangkan. Setelah Rasulullah SAW wafat, wilayah Islam berkembang semakin luas hingga meliputi berbagai bangsa dan budaya. Persoalan yang dihadapi oleh umat Islam semakin beragam sehingga para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib melakukan ijtihad dengan berpegang pada prinsip-prinsip umum yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Pada masa tabi'in, perkembangan ilmu fiqh semakin pesat. Muncul pusat-pusat keilmuan Islam di Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, dan Syam. Para ulama mulai mengumpulkan hukum-hukum yang memiliki kesamaan karakteristik dan menyusunnya dalam bentuk aturan umum. Kemudian, pada masa Imam Mazhab, yaitu pada masa Imam Abu Hanifah, Imam Malik,
Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, metode pengambilan hukum berkembang semakin sistematis. Pemikiran para imam mazhab ini menjadi fondasi utama lahirnya ilmu qawaid fiqh. Yang selanjutnya itu pada abad-abad berikutnya, para ulama mulai mengkodifikasikan kaidah-kaidah fiqh ke dalam berbagai kitab. Di antara ulama yang terkenal dalam bidang ini adalah Imam Al-Qarafi, Imam As-Suyuti, dan Ibnu Nujaim. Dari perkembangan tersebut lahirlah 5 kaidah besar yang dikenal sebagai Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra atau 5 kaidah pokok fiqh. 5 kaidah pokok qawaid fiqh ada beberapa, yaitu kaidah yang pertama al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala perkara tergantung pada tujuannya atau niatnya. Kaidah ini bersumber dari hadis Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kaidah ini mengajarkan bahwa nilai suatu perbuatan sangat dipengaruhi oleh niat yang ada di dalam hati seseorang. Misalnya, seseorang memberikan uang kepada orang lain. Jika niatnya membantu orang yang membutuhkan, maka bernilai sedekah. Dan jika niatnya untuk membayar hutang, maka bernilai pelunasan hutang. Bentuk perbuatannya sama-sama memberikan uang, tetapi hukumnya berbeda karena niatnya berbeda. Sebagai mahasiswa, belajar, mengerjakan tugas, mengikuti perkuliahan, membaca buku, dan mencari ilmu akan bernilai ibadah apabila diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Hikmah dari kaidah ini adalah mengajarkan keikhlasan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Terus yang selanjutnya yaitu kaidah yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Nah, ini berasal dari hadis Rasulullah SAW yang artinya janganlah ia keluar dari sholat sampai mendengar suara atau mencium bau. Kaidah ini mengajarkan bahwa sesuatu yang sudah tidak dapat dibatalkan hanya karena ada keraguan. Contohnya, seseorang sudah yakin berwudu, kemudian muncul keraguan apakah wudunya batal atau tidak, maka ia tetap dianggap memiliki wudu karena yang pasti adalah sudah berwudu, sedangkan batalnya masih diragukan. Contoh lain, ketika seseorang ragu apakah telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat dalam sholat, maka ia mengambil jumlah yang paling yakin, yaitu 3 rakaat, kemudian menyempurnakan sholatnya. Hikmah dari kaidah ini adalah menghindarkan manusia dari sikap was-was yang berlebihan. Terus kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Islam merupakan agama yang membawa kemudahan. Ketika seseorang mengalami kesulitan yang nyata, maka syariat Islam memberikan berbagai keringanan atau rukhsah. Contohnya, ketika orang sakit boleh sholat sambil duduk atau berbaring. Musafir diperbolehkan menjamak
dan mengkosor sholatnya. Orang yang sakit atau bepergian jauh boleh mengganti puasa Ramadan pada hari lain. Hikmah dari kaidah ini adalah menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan kemampuan manusia dan tidak bertujuan untuk memberatkannya. Yang selanjutnya yaitu kaidah yang keempat, ad-dararu yuzal, yang artinya kemudorotan harus dihilangkan. Kaidah ini berasal dari hadis yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kaidah ini menunjukkan bahwa tujuan syariat Islam adalah menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan berbagai kerusakan. Contohnya, larangan menjual makanan berbahaya, larangan menipu, larangan korupsi, larangan fitnah, dan larangan menyebarkan hoaks, serta larangan merusak lingkungan. Di era digital ini, menyebarkan informasi palsu melalui media sosial dapat merugikan banyak orang, sehingga termasuk kemudaratan yang harus dihindari. Hikmah dari kaidah ini adalah menjaga keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Yang selanjutnya yaitu kaidah yang kelima, al-ngadatu muhakamah, yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Kaidah ini menjelaskan bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya, besaran mahar pernikahan yang berbeda di setiap daerah. Ada daerah yang menggunakan uang, emas, atau barang tertentu sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Contoh lainnya adalah penggunaan transfer bank, dompet digital, dan transaksi elektronik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat modern. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, penerapan qawaid fiqh dalam kehidupan mahasiswa. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, qawaid fiqh sangat penting untuk dipahami karena ilmu ini dapat membantu kita menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Dalam belajar, kita harus meluruskan niat agar ilmu yang diperoleh menjadi berkah dan bernilai ibadah. Dalam beribadah, kita harus berpegang pada keyakinan dan tidak mudah terpengaruh oleh keraguan. Ketika menghadapi kesulitan, kita memahami bahwa Islam memberikan kemudahan sesuai kemampuan manusia. Dalam kehidupan sosial, kita harus menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan orang lain. Kita juga harus menghargai adat dan kebudayaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan memahami qawaid fiqh, kita dapat menjadi pribadi yang lebih bijaksana, moderat, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa qawaid fiqh merupakan kaidah-kaidah umum yang menjadi dasar dalam memahami berbagai hukum Islam. Ilmu berkembang sejak zaman atau pada masa Rasulullah SAW, atau ilmu ini berkembang sejak masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat
tabi'in, imam mazhab, dan hingga akhirnya disusun secara sistematis oleh para ulama. 5 kaidah pokok qawaid fiqh yaitu al-umuru bimaqasidiha, al-yakinu la yusallu bisyak, al-masyaqqatu tajlibu taysir, ad-dararu yusal, dan al-'adatu muhakamah merupakan fondasi penting dalam memahami hukum Islam yang selalu relevan sepanjang zaman. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, kita perlu mempelajari qawaid fiqh karena ilmu ini membantu kita untuk memahami syariat Islam secara lebih luas, sistematis, dan mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer yang terus berkembang. Semoga ilmu yang telah dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.